Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bu Siska. Ya, Bu Nuni sudah menjelaskan mengenai mobil atau kendaraan angkutan barang. Mobil kendaraan angkutan barang itu apa saja anak-anak? Ya, mobil box, mobil kontainer, mobil truk, pick up, bahkan ada kereta api angkutan barang ya. Nah, sekarang Bu Siska akan bercerita anak-anak. Bu Siska akan bercerita tentang mobil angkutan barang yang mengangkut sayuran dan buah-buahan. Kali ini Bu Siska akan bercerita tentang mobil yang mengangkut sayuran dan buah-buahan. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempunyai banyak kebutuhan, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan rumah. Pangan itu meliputi apa saja? Ada nasi, sayur, lauk, dan buah. Ya. Nah, anak-anak, sayur dan buah itu selalu kita makan setiap hari. Dari mana sayuran dan buah-buahan itu? Iya, betul, yaitu dari para petani. Ya, dari para petani yang mempunyai kebun untuk ditanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, inilah anak-anak sayuran dan buah-buahan yang ditanam oleh petani yang nanti untuk dikirim dan untuk dijual buat kita semua. Nah, sekarang Bu Siska akan bercerita bagaimana sayuran dan buah-buahan itu bisa sampai ke rumah kita. Ya, ikuti ya ceritanya ya. Cerita Bu Siska diperhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, ini adalah kebun Pak Tani yang berada di pegunungan yang memiliki bermacam-macam tanaman dan buah-buahan. Tanaman dan sayuran dan buah-buahan itu sangat cocok anak-anak untuk ditanam di pegunungan. Mengapa? Ya, karena udaranya sangat dingin. Nah, maka cocok sekali untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan yang sudah siap dipanen, Pak Tani memanennya. Kemudian sayuran dan buah dari hasil petani diangkut oleh pedagang ke pasar-pasar induk dengan menggunakan truk atau mobil terbuka. Ini anak-anak, mobil terbuka yang mengangkut sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan ini adalah truk yang juga mengangkut sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Nah, kendaraan pengangkut sayuran dan buah-buahan itu untuk bisa sampai ke pasar induk itu melewati pegunungan. Karena tadi kan kebun Pak Tani ada di pegunungan. Juga melewati pedesaan, bahkan melewati jalan tol anak-anak. Jalan tol, kalau para pengemudi kendaraan pengangkut barang itu melewati jalan tol, tentu saja harus berhati-hati ya, karena banyak sekali terjadi kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Mereka harus mentaati rambu-rambu lalu lintas, harus memiliki surat-surat yang lengkap, yaitu SIM, surat izin mengemudi, STNK, surat tanda nomor kendaraan, BPKB, buku kepemilikan kendaraan bermotor, kemudian KIR. KIR itu adalah surat izin mengangkut barang atau surat izin mengangkut penumpang. Ya. Nah, kemudian ini adalah proses ataupun perjalanan truk
menuju ke pasar induk, yaitu melewati jalan tol. Kendaraan ini harus berhati-hati, harus mengikuti rambu-rambu yang ada, ya. Kemudian setelah melewati jalan tol, mobil itu sampailah di pasar induk. Ya, setelah melakukan perjalanan panjang melalui pegunungan, jalan pedesaan, bahkan melalui jalan tol, sayuran akan sampai di pasar induk dan sayuran tersebut akan diangkut menggunakan mobil pick up yang selanjutnya menuju ke pasar dan para pedagang kecil. Nah, ini anak-anak, sayuran yang sudah sampai di pasar, sudah sampai di para pedagang kecil, kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Dan bahkan para pedagang keliling pun menjual sayurannya untuk dijual ke komplek-komplek dan perumahan. Siapa yang membelinya? Yaitu Mama, Bu Siska juga, dan para keluarga yang berada di komplek. Nah, itulah tadi anak-anak cerita Bu Siska tentang kendaraan angkutan barang yang mengangkut sayur-sayuran dan buah-buahan sehingga sampai ke rumah kita. Baik anak-anak, nanti anak-anak menceritakan cerita yang sudah Bu Siska ceritakan dengan bahasa anak-anak sendiri. Singkat saja ya, dengan bahasanya anak-anak sendiri, bahasa yang sederhana ya. Dan nanti ceritanya di video. Kemudian dikirimkan ke Sinkos dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah gembira, menceritakan cerita yang sudah Bu Siska ceritakan tadi. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat bercerita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.